Selamat datang di channel saya Serangga Gatal. Jangan lupa di subrek, like and share. Mimin doakan semoga kita sehat semua. Oke, kita mulai. Kekuatan tempur Dongbo Suiying ini sebenarnya telah mencapai standar ini. Sovereign Zenuo bersandar pada dinding batu yang gelap. Di dalam hatinya, ada gelombang yang menghancurkan surga. Kekuatannya benar-benar telah menindas kekuatanku, dan jauh melebihi kekuatanku. Meskipun kerajaannya mungkin jauh lebih lemah daripada milikku, hanya mengandalkan kekuatan yang menakutkan ini, dia mampu bertarung melawan keberadaan yang kuat. Meski begitu, dia hanyalah Dewa Dunia tahap 3. Tahap ketiga Dewa Dunia yang bisa bertarung melawan keberadaan yang kuat. Lalu apa yang akan terjadi jika ia menjadi Dewa Dunia tahap 4? Petik 2. Tahap 4 Dewa Dunia harus menjadi tahap di mana kekuatan tempur meningkat paling cepat karena mereka akan mulai memahami pada sisi Tao, meraih banyak hati dewa kelas 1 lainnya. Kerajaan mereka bahkan bisa mencapai tahap yang sebanding dengan keberadaan yang kuat. Dengan demikian, Dewa Dunia tahap 4 yang bertarung melawan mereka yang berada di ranah yang lebih tinggi dari mereka adalah hal biasa. Dan yang lebih tirani dalam sejarah seperti Monarch Heavenly Cloud bahkan bisa membunuh keberadaan yang kuat sebagai Dewa Dunia tahap 4. Dan keberadaan legendaris, Guru Prefektur Gunung Bambu. Dia adalah Dewa Dunia tahap 4 yang bisa mencapai kekuatan yang disebut sebagai salah satu dari 3 leluhur di Istana Dewa Pertumpahan Darah. Bahkan umurnya sangat panjang sehingga terasa berlebihan. Dongbo Suiying ini terlalu hebat. Seharusnya bukan tugas yang sulit baginya untuk menjadi keberadaan yang kuat di masa depan. Aku percaya dia memiliki harapan untuk menjadi eksistensi paragon. Pikir Sovereign Zenuo. Pemikiran dan sikapnya terhadap Suiying berubah. Kecuali ada harta yang bisa memberinya harapan untuk melampaui, jika tidak, dia tidak ingin menyinggung Suiying. Lagi pula, dia juga membantu Nine yang Palace Head kali ini dan senjata dewa yang sebenarnya bukan yang bisa dia dapatkan. Yang mulia Dongbo, teknik rahasia api yang kamu gunakan ini sangat tangguh. Sebuah suara serak membawa gelombang yang unik saat bergema di dalam terowongan, itu adalah pohon Old Mother Dry. Sovereign Zenuo segera tahu, meskipun dia terkekeh dalam hati. Ibu tua pohon kering ini pasti akan kehilangan nanti. Siu 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 siu. Banyak akar pohon keabu-abuan melengkung di langit. Langit bahkan berubah warna secara samar, seolah-olah setiap akar pohon mengandung misteri hukum yang tak berujung. Suiying mengerti saat dia melihat bahwa tubuh sejati ibu kering pohon tua telah datang. Tubuh sejatinya jauh lebih kuat, terutama ketika akar-akar pohon ini tidak dipisahkan menjadi banyak cabang lain, dengan hanya batang utama yang masuk, dan itu sudah cukup untuk menahan apinya. Hati-hati, kamu tidak bisa bertarung langsung dengannya. Sovereign Zenuo masih mengirimkan pesan. Ibu kering pohon tua memegang tongkatnya. Pohon-pohonnya telah tumbuh menjadi banyak akar pohon coklat keabu-abuan besar yang dikirim. Pada saat ini, hatinya dipenuhi amarah, dan untuk mempertahankan reputasinya sendiri sebagai keberadaan yang kuat, dia sama sekali tidak mengindahkan kata-kata Sovereign Zenuo. Ibu tua pohon kering, apakah ada gunanya melakukan begitu banyak upaya demi 9 kepala istana? Suiying memegang tombaknya, dengan ganasnya membacok dengan kedua tangannya. Selama saat ini, tombak dengan cepat memanjang, menyerang dengan kekuatan besar. Lingkaran kegelapan mengelilingi tombak, dan di luar kegelapan adalah cahaya yang tak berujung. Tapi ibu tua pohon kering tidak peduli sama sekali. Dalam hal alam, mereka terlalu jauh. Gerakannya mungkin tampak normal, tetapi dalam kenyataannya, itu telah menyatu bersama banyak misteri hukum yang mendalam. Papa gelombang, saat tombak itu pecah, akar pohon ini juga keluar memukul dan ingin mengikat Suiying, menangkapnya. Tetapi pada saat tombak itu berbenturan dengan akar pohon, akar coklat keabu-abuan itu malah terkoyak. Hal ini menyebabkan ekspresi ibu tua pohon kering berubah sangat. Dia buru-buru mengubah akar pohon coklat keabu-abuan menjadi langkah yang lebih lembut. Namun tombak itu telah mencapai ibu tua pohon kering. Lagi pula, kapanpun eksistensi yang kuat bertindak, satu langkah yang salah akan menyebabkan mereka dirugikan. Dia buru-buru melambaikan tongkat kayu di tangannya untuk mencoba dan menangkis serangan itu. Peng gelombang. Mother Owl Tree yang kering terbang ke belakang ketika dia mencoba untuk mengurangi dampaknya. Dia tersandung di tanah,
melihat Sui Ying yang jauh terkejut. Jika seseorang mengatakan bahwa dia awalnya ceroboh, dia benar-benar menggunakan kekuatan penuhnya menggunakan tongkat untuk menangkis serangan itu, tetapi dia masih ditekan. Dia segera mengerti, ini kekuatan tempur yang mulia Dongbo sebanding dengan milikku. Dari segi kekuatan, dia sangat luar biasa. Petik 2. Mengatakannya lambat. Tubuh sejati Bunda Pohon Kering muncul, bertindak, sebelum ditekan dan harus mundur. Tapi itu hanya momen itu. Aku tidak punya niat jahat. Ibu Kering Pohon Kering buru-buru berteriak. Sui Ying terkejut. Orang hanya bisa melihat sesosok muncul tiba-tiba di sisi ibu tua Pohon Kering. Itu adalah sosok yang diselimuti gaun ungu. Kepalanya ditutupi, dan wajahnya memiliki tanda dewa ungu pada mereka. Matanya keemasan ketika dia tersenyum di atasnya. Yang mulia Dongbo, Pohon Kering tidak memiliki niat jahat. Akulah yang ingin membantu Yang mulia Dongbo menghindari pengejaran 9 yang. Petik 2. Kamu adalah Kaisar Hex milik ungu? Sui Ying heran. Hex Emperor milik ungu. Dia adalah eksistensi kuat yang sangat tangguh dalam riat Istana Dewa Myriad, dari salah satu dari 3 kekuatan super di dunia dewa. Dia telah bangkit dari dunia material, dengan dia menyebut dirinya, gaun ungu, ketika dia berada di dunia material. Entah bagaimana, gaun ungu memiliki makna khusus di kota asalnya. Dia selalu meneliti tentang racun Hex, dan jarang keluar untuk bertualang. Dalam hal racun Hex, prestasinya sangat tinggi. Dia bahkan telah menggunakan racun Hex untuk mengubah tubuhnya sendiri, dan memiliki tubuh racun Hex yang sangat tirani. Dia secara terbuka diakui sebagai keberadaan yang sangat dekat dengan Paragon, dan berada pada tingkat yang sama dengan yang ada di kepala Istana 9 Yang dan Raja Guzang. 9 tangan Istana Yang dan Raja Guzang keduanya adalah murid pribadi Dewa Pulau Temporal dan Kaisar Pertumpahan Darah. Dengan demikian, mereka akan memiliki kekuatan tempur yang dekat dengan kekuatan Paragon. Tapi Hex Emperor yang berwujud ungu benar-benar bergantung pada dirinya sendiri. Dia melemparkan dirinya sepenuhnya ke dalam penelitian racun Hex, dan itu normal baginya untuk menghabiskan puluhan miliar tahun meneliti dalam sekali jalan. Aku tidak pernah berpikir bahwa Yang Mulia tahu namaku juga. Haha, aku belum pergi untuk waktu yang lama. Yang Mulia, sekarang, ini bukan waktunya untuk ngobrol. Haruskah aku membawa Yang Mulia lebih dulu? 9 yang akan menyusul segera. Kata Hex Kaisar berwajah ungu. Tidak perlu merepotkan Hex Emperor, Sui Ying tersenyum. Hex Emperor yang berwajah ungu menggelengkan kepalanya dengan ringan, itu tidak merepotkan. Saat dia selesai berbicara, Sui Ying merasakan gelombang pusing. Untungnya, dia mengolah tubuh misterius pemusnahan ekstrim, yang memungkinkan tubuhnya untuk mencapai tahap yang sangat kejam, dan jauh lebih kuat daripada keberadaan yang kuat sekalipun. Kemampuannya untuk bertahan telah meningkat sangat banyak juga. Meskipun sesuatu menciptakan mantra pusing, dia masih bisa mempertahankan kesadarannya. Tidak sulit bagi seorang prajurit dari Legiun Penghancuran untuk ditangkap. Tidak baik, Sui Ying dengan cepat mundur. Hex Emperor yang berwajah ungu terkejut. Bahkan keberadaan biasa yang kuat akan jatuh pingsan, namun Sui Ying ini bisa menolaknya. Kemampuan tubuh ini untuk melawan kekuatan racun Hex sudah terlalu kuat. Saat Sui Ying mundur, kecepatannya segera dipercepat. Ketika Hex Emperor yang berjubah ungu mencoba meraih, butuh beberapa waktu, meskipun sudah terlambat. Seorang remaja yang dingin datang terbang dari jauh. Wajahnya dipenuhi dengan niat membunuh saat dia menyapu ibu tua pohon kering itu. Sebaliknya, pohon kering ibu tua berdiri di sana di samping Hex Emperor yang berungu-ungu, tertawa, nenek tua telah mencari Kaisar Hex. Jadi kepala istana, aku tidak dapat membantu kamu lagi. 9 kepala istana memandang ke arah Kaisar Hex yang berungu-ungu dengan ekspresi dingin. Meraung, gaun ungu, kamu ingin bertarung melawanku juga? Kamu selalu meneliti tentang racun Hex, namun kamu masih ingin mengambil senjata dewa sejati? Petik 2. Setiap senjata dewa sejati milik Dao sendiri. Saat ini, aku terjebak dalam kemacetan dan tidak dapat menerobos lagi. Selama aku bisa meminjam beberapa petunjuk darinya, itu mungkin bisa memberiku beberapa inspirasi untuk mengambil langkah selanjutnya. Wajah Hex Kaisar berwajah ungu yang dipenuhi dengan tanda dewa ungu terkekeh, 9 yang,
Kamu memiliki seni absolut dari Temporal Island Lord, tetapi jika kamu benar-benar bertarung dengan aku, kemungkinan besar, aku masih akan menjadi orang yang membawa Yang Mulia Dongbo pergi. Jadi aku menyarankan kamu untuk menyerah. Petik 2. Begitukah? Niat membunuh dalam mata 9 istana yang melonjak. Keduanya saling berhadapan. Aura yang menakutkan menyebabkan bahkan bunda pohon kering di sekitarnya dan Sovereign Zenuo merasakan hati mereka menegang. Keduanya memiliki kekuatan tempur tirani, dengan yang dekat dengan Paragon. Eksistensi kuat yang biasa tidak bisa melawan mereka. Kamu harus tahu bahwa peluang kamu rendah. Hex Emperor yang berwajah ungu tetap acuh tak acuh. Niat membunuh Nine yang Palace Head malah menjadi lebih kuat. Dia tahu bahwa kedua kekuatan tempur itu sebanding, tetapi Hex Poison yang memiliki ungu telah mencapai levelnya selangkah demi selangkah, dan dia juga tidak memiliki seni absolut. Kekuatan tempurnya bergantung pada banyak teknik yang berbeda, seperti beberapa teknik avatar miliknya yang jauh lebih kuat daripada Kepala Istana 9 Yang, dan Kepala Istana 9 yang dalam hatinya memahami bahwa jika keduanya berkompetisi dalam menangkap Sui Ying, tingkat keberhasilannya sendiri tidak akan melebihi 10%. Sepertinya aku masih harus berakting. Mata emas Hex Kaisar berwajah ungu dipenuhi dengan pola yang tak terhitung jumlahnya mengalir. Hukum dunia di sekelilingnya jelas bisa dilihat olehnya. Niat membunuhnya mulai melonjak. Dan di kejauhan, Sui Ying merasakan ancaman yang masuk. Dia mengirimkan pesan, Kakak Huo Cheng, aku tidak bisa lagi memegang dua orang ini. Sesosok muncul di sisi Sui Ying. Itu tidak lain adalah Paragon Huo Cheng. Serahkan sisanya padaku. Yakinlah, aku akan mengakhiri ini dengan cepat. Petik 2. Paragon Huo Cheng menyeringai, memperlihatkan giginya yang putih. Dia kemudian berjalan, menginjak kekosongan. Dan Kepala Istana 9 yang jauh dan Hex Kaisar berotot ungu tiba-tiba merasakan perasaan bahaya yang intens pada saat yang sama seolah-olah ada bintang matahari besar yang masuk, menyebabkan keduanya berbalik. Mereka hanya melihat sesosok tubuh bermandikan api melonjak menyeberangi kekosongan berjalan. Sosoknya begitu megah, dan ia berpakaian sederhana, memperlihatkan kulitnya merah-merah, rambut merah, janggut merah dan alis merah seolah-olah ia adalah penguasa di tengah-tengah api. Kedua matanya memandang. Sepasang mata itu terasa seolah-olah gunung berapi tak berujung tersembunyi di dalamnya. Paragon Huo Cheng, Hex Emperor yang memiliki pakaian ungu dan 9 kepala istana keduanya terkejut. Paragon Huo Cheng adalah keberadaan paragon yang sangat kuno. Gurunya juga penguasa pertama di dunia dewa dan abis, Master Primal. Paragon Huo Cheng telah hidup terlalu lama, dan kekuatan tempurnya sangat kuat. Sebelum Monarch Green dan yang lainnya bahkan bangkit, Paragon Huo Cheng sudah menjadi salah satu dari beberapa paragraf yang kuat. Saat itu, Pang Yi bahkan harus berdiri di belakang. Dongbo Sui Ying adalah saudaraku, saudara hidup dan mati aku. Seluruh tubuh Paragon Huo Cheng bermandikan api yang mengamuk. Matanya melepaskan kekuatan yang terasa menghancurkan surga. Apakah kamu semua berencana untuk nyala dirimu sendiri? Atau haruskah aku mengalahkan kalian semua sampai kalian enyah? Suara Paragon Huo Cheng terasa seperti guntur, berguling. Hex Emperor dan Nine yang Palace Head yang memiliki Violet merasa hati mereka tertahan ketika tekanan menyelimuti mereka berdua. Jika itu adalah Paragon baru yang baru saja membuka jalan dao mereka sendiri, keduanya tidak takut pada mereka. Namun, Paragon Huo Cheng berbeda. Dia telah hidup terlalu lama, dan telah lama membuka jalan dao sendiri. Lebih jauh lagi, dia telah menyusuri jalan ini untuk jarak yang jauh, dan jarak kekuatan tempur antara kedua pihak jelas. Bahkan jika mereka berdua bekerja bersama, mereka akan dengan mudah ditekan. Hong gelombang panas datang menyerang, menyebabkan bahkan ruang stabil di dalam danau Heart Island terdistorsi. Salam Paragon Huo Cheng. Hex Kaisar yang beragama Violet menyapa dengan sedikit membungkuk. Paragon Huo Cheng memandangnya, mengangguk, gaun Violet, aku masih ingat waktu sebelumnya ketika kami berdua bertemu, kamu hanyalah dewa sejati yang biasa. Sekarang, kekuatan tempur kamu telah benar-benar mencapai tahap ini dan kamu bergantung pada pemahaman kamu sendiri. Itu seharusnya tentang waktu ketika kamu membuka dao kamu sendiri. Petik 2. Hex Emperor yang berwajah Violet tersenyum dengan beberapa tanda kerendahan hati.
Paragon Huo Cheng telah terlalu memuji aku. Aku terjebak di kemacetan, dan selalu merasakan hambatan yang tak terlihat ketika mencoba untuk mengambil langkah ini. Karena itu, aku datang mencari peluang. Petik 2. Jangan cemas sekali. Luangkan waktu kamu, kata Paragon Huo Cheng. Dia mungkin sombong, tapi dia tidak memiliki niat membunuh terhadap Kaisar Hex yang dimiliki Valet dan Kepala Istana Sembilan Yang. Karena Paragon Huo Cheng bersedia bertindak untuk Yang Mulia Dongbo, maka aku secara alami tidak akan terlibat dengan dia lagi. Aku akan mengucapkan selamat tinggal terlebih dahulu. Hex Kaisar yang berwajah Valet terkekeh sebelum membawa ibu tua pohon kering meninggalkan tempat itu, meninggalkan Nine Palace Head dengan sedikit keengganan. Silau tekanan tak terlihat Paragon Huo Cheng mendarat di Nine Yang Palace Head, melengkungkan bibirnya dengan berkata, "Sembilan Yang, kamu adalah seorang murid di bawah Dewa Pulau Temporal, dan bahkan menjadi murid pribadinya. Saat ini, kamu sebanding dengan gaun Valet, dan sekarang, kamu masih ingin mengambil senjata dewa sejati dari Raja Mo Xue." Petik 2. Dongbo Xue Ying, 9 kepala istana yang menggeram sebagai gantinya. Di kejauhan, Xue Ying terbang ke sisi Paragon Huo Cheng. Dia menjawab dengan nada yang relatif sopan, 9 kepala istana, Raja Mo Xue telah banyak membantu aku, jadi aku harus melindunginya. Meskipun kekuatan tempurnya telah meningkat banyak, itu bukan saatnya bagi istrinya untuk mengungkapkan identitasnya. Bagaimanapun, Paragon Huo Cheng tidak bisa selalu ada di sana untuk melindungi dirinya sendiri. Tunggu sampai dia menjadi Dewa Dunia tahap 4, saat itu, dia tidak akan peduli tentang ini lagi. Membantu kamu, bantuan apa? Apa yang membuat kamu mempertaruhkan hidup kamu? 9 kepala istana merasa sedih. Bukankah itu hanya petunjuk kecil yang diberikan kepada kamu selama pesta bunga Miriat? Kamu melindungi bangsanya, ini seharusnya cukup untuk menyelesaikan karma. Petik 2. Aku melakukan hal-hal sesuai dengan hati aku. Hal ini adalah sesuatu yang aku tidak akan mundur. Xue Ying menjawab. Mata Paragon Huo Cheng memelototi, menyebabkan gelombang panas yang tak terlihat menyerbu, menyebabkan ekspresi Nine Head Palace berubah. Di permukaannya, lapisan cahaya pedang tumpul muncul, membelanya melawan gelombang panas. Paragon Huo Cheng memaki dengan marah, 9 Yang, aku telah memberi kamu cukup rasa hormat. Dan memasuki sisa sejarah untuk petualangan, mendapatkan harta tergantung hanya pada teknik dan strategi sendiri. Mo Xue telah mengabaikan hidupnya dalam mencari harta karun, dan sekarang dia telah mendapatkan senjata dewa sejati, itu adalah kekayaannya. Jika kamu mengandalkan kekuatan tempur kamu untuk merebutnya dengan sukses, tidak apa-apa. Tapi sekarang, aku di sini. Kekuatan tempurmu terlalu jauh, jadi tetaplah di sini seperti penjahat. Petik 2. 9 kepala istana yang mengertakkan gigi. Enggan. Dia berkultivasi selama bertahun-tahun, namun, dia masih tidak bisa mengambil langkah terakhir untuk membuka jalan Dao sendiri. Senjata dewa sejati ini adalah kesempatan baginya. Enyahlah, Paragon Huo Cheng tidak lagi memiliki kesabaran. Kita akan pergi. 9 istana yang kepala memandang ke depan, namun dia mengertakkan gigi dan pergi setelah itu. Sovereign Zenuo dan yang lainnya, termasuk Kaisar Penjara Naga yang bergegas, juga pergi. Xue Ying melihat adegan ini. Kakak Huo Cheng memang terkenal karena kekuatannya. Dia tidak perlu bertindak namun dia bisa memaksa pihak lain untuk pergi. 9 yang bocah ini memiliki potensi yang luar biasa. Mata di bawah alis merah Paragon Huo Cheng mengadakan penyesalan, sayang sekali bahwa hati kultivasinya kurang. Dia terlalu cemas untuk berhasil, dan aku mencoba yang terbaik untuk mencari segala macam bantuan eksternal untuk membantunya menjadi teladan. Tapi semakin terburu-buru dia, semakin tidak ada harapan. Pada akhirnya, bantuan eksternal adalah kekuatan eksternal. Apa yang harus bergantung masih ada di dalam tubuh sendiri. Petik 2. 9 yang Palace Head harus memahami logika ini juga. Xue Ying berkata, tapi mengetahui dan melakukannya adalah dua hal yang berbeda. Paragon Huo Cheng mengangguk. Mengetahui dan melakukannya berbeda. Logika adalah sesuatu yang diketahui semua orang. Tetapi sungguh-sungguh melakukan itu adalah sesuatu yang sulit. Ayo pergi menjemput istrimu, Paragon Huo Cheng tertawa.
Sue Ying segera memimpin jalan saat mereka bergegas keluar. Di gua gunung es tepat di garis luar pulau jantung danau, Jing Qiyu di sini diam-diam membudidayakan. Dan sekarang, dia malah berdiri di atas es yang tampak jauh. Ayah. Jing Qiyu melihat sosok jauh seorang pria tua berjanggut putih berambut putih, dan tidak bisa menahan kegembiraan. Putri, Monark Mo Sue juga bergegas. Kedua ayah dan anak itu saling berpelukan saat mereka bertemu. Mata Jing Qiyu dipenuhi dengan air mata. Ayah telah memberinya senjata dewa yang sebenarnya, dan tak lama kemudian, ayahnya akan bereinkarnasi segera. Ini telah menyebabkan untayan keengganan terbentuk di jantung Jing Qiyu. Tidak jauh dari sana, Sue Ying dan Paragon Huo Cheng sama-sama mencari. Paragon Huo Cheng sepenuhnya merah dalam warna dengan rambut merah dan alis merah. Dia berdiri di sana memancarkan gelombang panas, menyebabkan lapisan es di sekitarnya mulai mencair. Dia melihat dari jauh, 9 yang dan gaun ungu sama-sama tidak tahu bahwa sebenarnya, Sue ini adalah ayah mertuamu. Istrimu tidak buruk, dia sebenarnya adalah dewa dunia tahap 4. Petik 2. Mata Paragon Huo Cheng memiliki ingatan. Di matanya, Raja Mo Sue, Jing Qiyu dan Sue Ying adalah anak nakal. Lagi pula, dia hanya terperangkap di sini selama lebih dari 100 miliar tahun. Sayang sekali dia tidak bisa melampaui dan mencapai keabadian. Sue Ying menghela nafas. Selama seseorang hidup cukup bahagia, mengapa peduli tentang panjangnya? Paragon Huo Cheng tertawa. Oh benar, Brother Dongbo, aku sebelumnya mengatakan kepada kamu bahwa setelah menyelamatkan aku akan memberi kamu banyak manfaat yang baik. Sayang sekali bahwa kekuatan tempur kamu masih kurang, sehingga penggunaan manfaat ini untuk kamu mungkin lebih rendah. Namun, untuk gurumu Bloodset God Emperor, itu adalah manfaat yang sangat besar. Petik 2. Sue Ying bertanya, apa manfaatnya? Waktu itu ketika aku pertama kali menerobos masuk ke Danau Heart Island, meskipun aku akhirnya di penjara, aku mendapat hadiah besar. Paragon Huo Cheng terkekeh, aku menemukan catatan sebuah gua kuno yang tinggal di mana Tuan Danau Lake Heart menguasai sebelumnya tinggal di. Petik 2. Sebuah gua yang tinggal di mana Tuan Danau Heart Island sebelumnya tinggal di? Sue Ying merasa bingung. Master Lake Heart Island. Meskipun dia baru saja memasuki tempat berbahaya, Destruction Eden, ketika datang ke Danau Heart Island kali ini, itu hanyalah tanah garnisun untuk pasukan bawahan. Itu tidak bisa dianggap sebagai tanah penting yang sebenarnya di dalam Danau Heart Island. Namun satu tempat berbahaya ini membuat Sue Ying mengerti bahwa Tuan Lake Heart Island sangat menakjubkan. Gua yang dia tinggali sebelumnya, hanya memikirkannya dan dia mengerti pasti luar biasa. MN. Paragon Huo Cheng mengangguk, Tuan Lake Heart Island hendaknya ingin meninggalkan beberapa hadiah dan hadiah untuk makhluk hidup di zaman kosmos masa depan. Aku menemukan catatan-catatan gua yang tinggal di mana Tuan Danau Hati tinggal, dan itu harus menjadi salah satu hadiah yang sengaja ditinggalkan oleh Tuan Danau Jantung. Petik 2. Sangat disayangkan bahwa tingkat gua yang tinggal yang mungkin ditinggalkan begitu saja juga dipenuhi dengan bahaya. Tanpa kekuatan yang cukup, seseorang tidak akan bisa mendapatkan hadiah yang diberikan oleh Tuan Danau Heart Island. Paragon Huo Cheng berkata, Saudara Dongbo, kekuatan tempurmu masih terlalu lemah dan tidak pantas bagimu untuk berpartisipasi di dalamnya. Aku mengerti, Sue Ying mengangguk. Dia hanya dewa dunia tahap 3. Bahkan jika kekuatan tempurnya saat ini telah meningkat, dia masih bukan lawan dari 9 yang Palace Head dan yang lainnya, apalagi beberapa paragraf dan penguasa kuno seperti gurunya, Kaisar Dewa Darah. Aku sudah memberitahu guruku tentang masalah ini, dan memberitahu Bloodset God Emperor tentang hal itu juga. Paragon Huo Cheng terkekeh, kali ini, kepanduan dari tuan rumah gua kuno Lake Heart Island akan dipimpin oleh guruku dan Kaisar Pertumpahan Darah. Awalnya, aku hanya ingin membiarkan guru aku melakukan operasi ini, tetapi sekarang, ini adalah operasi dari 2 sekte besar, dan semuanya karena kamu, Saudara Dongbo. Petik 2. Sue Ying tertegun. Sue Ying. Sebuah suara tiba-tiba bergema di benak Sue Ying. Guru. Sue Ying segera mengenali suara itu. Itu gurunya, Kaisar Dewa Pertumpahan Darah. Dia bahkan bisa merasakan itu di tempat yang jauh.
Gurunya Bloodset God Emperor sedang menatapnya. Datang bersama Huo Cheng bersama-sama ke istana Dewa Aku untuk bertemu aku. Pertumpahan darah kaisar-kaisar ditransmisikan. Benar, jawab Sui Ying. Tidak buruk, bocah, kamu cukup luar biasa untuk dapat membantu gurumu bahkan. Suara lain bergema di benak Sui Ying juga. Sekian dulu update-annya, tunggu lanjutannya di channel saya Serangga Gatal, di subscribe ya guys. Terima kasih.